Iya Widya, kenapa? Saya mau cerita Bu sedikit sama Ibu. Oh, cerita apa? Itu Bu, saya kesel. Masa saya disindir-sindir di depan banyak orang sama Bu itu? Kenapa kok disindir? Iya, katanya saya selalu buka tutup hijab. Terus dia nyindirnya yang ya sekitar itulah, saya disindir-sindir. Oh gitu. Ya sih, di sini kita tidak mencari siapa yang salah ya. Baik Ibu Mili maupun Widya tidak terlepas pasti pernah membuat kesalahan. Nah jadi intinya Ibu Mili itu ketika jam pelajaran nyindir kamu karena kamu suka buka tutup hijab. Memangnya Bu Mili tahu kamu pernah buka hijab atau tutup hijab? Bukannya di sekolah kamu selalu tutup? Kan kadang kalau misalnya saya pakai baju olahraga, saya nggak mau pakai hijab. Oh, harusnya tetap ya memakai ya. Baiklah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa? Apa alasan kamu ketika jam pelajaran biasa kamu pakai hijab, tapi ketika olahraga kamu tidak pakai hijab? Alasannya apa? Alasan saya tuh ada dua sih. Karena emang kalau olahraga bagi saya nggak nyaman. Nggak nyaman. Dan yang kedua, saya dapat baju olahraga dari sekolah itu pendek, lengan pendek. Jadi saya harus pakai dalaman lagi dan itu yang membuat saya nggak betah. Jadi saya memilih untuk ya udah saya lepasin. Lepas hijabnya. Oke, baik. Nah, kalau menurut kamu itu berarti kan faktor kebutuhan akan kenyamanan ya, kenyamanan, kesenangan. Kamu mungkin senang saat berolahraga itu tidak pakai hijab. Nah, kalau menurut nilai-nilai agama yang sudah dipelajari, ya kan, atau nilai-nilai agama di dalam keluarga kami, itu bagaimana? Nah, apakah kamu pakai hijab itu dari keinginan sendiri, dipaksa, atau bagaimana? Sebenarnya kalau keinginan tuh udah nggak ada sih. Cuma kan keluarga itu memilih untuk udah tetap pakai aja. Tetap pakai hijab. Nah, pastinya kan keluarga itu menyarankan sesuatu itu pasti untuk hal yang baik ya, tidak pernah menjerumuskan kita ke dalam hal yang salah. Dan tentunya di keluarga juga ada nilai-nilai keagamaan yang dianut, aturan-aturan agama. Kalau ibu sih mungkin tidak terlalu mengetahui ya tentang ajaran agama Islam, tapi sebagai guru, ibu akan menuntun anak-anak ibu ya sesuai dengan iman dan kepercayaannya masing-masing. Terlebih dalam penggunaan hijab, jujur saya juga nggak setuju kalau kamu sebentar pakai, nanti pas pergantian jam kamu buka. Menurut ibu sih itu kurang baik ya. Nah, tapi itu kembali lagi ke rasa nyaman. Nah, tapi apakah rasa nyaman itu selamanya dengan terbuka? Bukankah yang tertutup itu lebih baik, menutup aurat? Mungkin dari kalau kita bilang tuh lebih aman ya, kita nyaman berjalan di luar itu juga kan lebih, orang tidak akan melecehkan kita ketika kita menutup aurat kita gitu kan. Mungkin kamu merasa saya lebih cantik kalau saya buka hijab, lebih menarik gitu. Nah, bukankah itu juga lebih nyaman dan aman mungkin? Kalau kamu kan tadi versinya saya aman Bu, simple gitu, olahraga saya nggak pakai hijab. Menurut ibu bukannya lebih aman ya? Kalau kamu gimana? Menurut saya dari perkembangan tentang perempuan yang memakai hijab itu nggak yang tertutup itu nggak selamanya nggak akan ternodai, karena zaman sekarang kan banyak juga laki-laki yang mencoba menodai perempuan, mau dia berhijab atau tidak, mau tertutup atau tidak. Menurut saya ya sama aja. Mungkin kalau bagi saya ya kenyamanan masing-masing. Baiklah. Nah, tapi kalau menurut kamu nih secara Islam ya, itu bagaimana? Baik nggak sih kalau menurut menurut kamu, menurut nilai-nilai? Sebenarnya kalau menurut agama saya itu ya
di agama saya itu diwajibkan untuk memakai hijab, tapi tidak dipaksakan yang belum siap, karena kan ya menanggung dosanya itu. Nah, kan tadi kamu udah bilang nggak baik. Nah, ada nggak usaha kamu untuk memperbaiki diri? Kira-kira ada caranya bagaimana? Saya akan mencoba tetap memakai hijab dimanapun saja. Ya, terus ada lagi? Kalau saran ibu sih ya, lebih diperdalam lagi ilmu agamanya. Apa tujuan pakai hijab? Apakah cuma sekedar menutup aurat atau kita kan hidup di dunia tuh sementara ya, nggak kekal. Artinya setelah kematian tuh ada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan kita masing-masing. Nah, kalau kita cuma mikirin duniawi sih pengennya enak-enak aja gitu kan. Nah, berarti ini buat Widya, tadi Widya ingin berusaha tetap memakai, tapi menurut ibu sambil dipelajari lagi, mungkin mengikuti pengajian di rumah atau kajian-kajian tentang Islam, sehingga kamu tuh memakai tidak karena terpaksa, bukan karena disuruh mama atau karena guru yang menyarankan, bukan, tapi benar-benar motivasi dari dalam diri sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Mungkin si Ibu Mili itu sebagai guru ya memang dia akan memberikan pengaruh dan hal-hal yang positif. Kan nggak mungkin, oh ya udah buka aja, besok kalau bisa pakai yang lebih seksi lagi, kan tidak mungkin. Karena tugas kami di sini tidak hanya mengajar, tapi kami juga mendidik kalian untuk lebih baik lagi gitu ya Widya ya. Jadi sudah bisa memahami ya kenapa Bu Mili seperti itu, karena dia ingin kamu menjadi yang terbaik, bukan karena membenci kamu, bukan ya gitu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya akan lebih memperdalam lagi tentang agama saya. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Oke, Widya. Mili, apa kabarnya? Oke, kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil kamu? Enggak, kenapa ya? Jadi kemarin itu Ibu dapat laporan dari Ibu Rizda selaku wakil kesiswaan. Katanya ada suatu masalah kamu dengan Ibu Rizda, betul? Oh ya, itu mungkin Bu saya lagi berhenti. Bu Rizka ngeliatin saya karena saya pakai lipstick. Oh, jadi Bu Rizda ketemu sama kamu di kantin, tapi karena kamu pakai lipstick, Bu Rizda panggil kamu. Ya, tapi saya nggak nyamperin Bu Rizka, saya malah kabur. Oh, kamu kabur, kamu lari meninggalkan Bu Rizda. Oke, kamu pakai make up yang berlebihan. Ya, memang sih kadang-kadang kalau dipikir-pikir kita pakai make up itu menyenangkan ya, jadi kelihatan lebih cantik. Oke, Ibu sih nggak mau cari siapa yang salah, Bu Rizda atau kamu. Tapi Ibu sebagai wali kelas punya kewajiban untuk mengingatkan, ya. Jadi tadi kamu lari ya, lari dari Bu Rizda. Kenapa lari? Kenapa nggak dihadapin? Takut Bu, karena saya tahu saya salah, tapi saya takut. Oh, jadi kamu sebenarnya sadar ya, tahu salah. Akhirnya, tapi menurut kamu dengan lari itu menyelesaikan masalah nggak? Enggak sih. Enggak ya, ya makanya Bu Rizda juga akhirnya memanggil Ibu kemarin, bertanya. Akhirnya, oh iya nanti saya coba panggil anaknya. Gitu. Nah, menurut kamu nih, sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, menggunakan lipstick, make up yang berlebihan itu sesuai nggak? Nggak sesuai. Nah, harusnya bagaimana? Ya, mengikuti peraturan di sekolah, jangan menggunakan berlebihan, pakai seragam yang rapi. Terus kamu nyaman nggak kalau misalnya pada akhirnya kamu tidak menggunakan make up di sekolah? Nyaman nggak? Nyaman aja sih Bu, tapi lebih rapi kok hujan. Oh, wajahnya pucet gitu ya. Oh, alasannya itu ya, anak-anak remaja sekarang pakai lipstick gitu ya. Ikut pucet ya, kayak orang sakit. Oh, kayak orang sakit. Iya, soalnya Ibu juga aneh ya, zaman Ibu dulu SMA
itu kita nggak ada kepikiran pakai lipstick. Kok kalian zaman kalian seneng itu karena apa sih? Boleh nggak Ibu tahu? Ya mungkin karena itu juga, karena Alasannya dia cantik. sama orang yang kayak Cantik, seger, atau untuk menarik perhatian orang lain. juga sih. Oh enggak juga. Tapi kan banyak ya yang make tuh. Iya banyak. Alasannya kalau dari kamu sendiri alasannya Ya itu biar biar gak pucat aja ya. Ya karena ibu juga lihat beberapa anak sangat sulit ya diberitahu. Hari ini saat dirazia bersih, besok ada lagi gitu. Nah memang ada baiknya sih tidak menggunakan lipstik itu bukan karena kamu takut diomelin, tapi memang apa sih manfaatnya kita pakai itu gitu kan. Kalau lebih terlihat menor jadi aneh malah ya. Kalau ke pesta ya cocok gitu ya. Oke, nah tindakan kamu ke depannya sama Bu Rizda apa nih? Ada niat untuk memperbaiki nggak? ada sih Bu, nanti mau ketemu di Polista, mau minta maaf karena kesalahan saya dan nggak akan pakai lipstick atau Tapi kamu terpaksa nggak nih? enggak sih, Enggak. oh ini sekolah berarti emang harus pasien kayak gini menor. Dan lagi kan sekolah kita ada ya hari khusus yang memang kita boleh pakai make up sepuasnya, sampai bulu mata anti badai juga boleh, ya kan? Jadi artinya sekolah pun sudah menjembatani kesenangan kalian dengan menggunakan alat make up. Artinya kita harus taat peraturan bukan karena kita untuk menghindari hukuman, tapi kebiasaan yang kita lakukan itu nanti akan terbawa di dunia kerja. Bisa karena biasa. Dan lagi-lagi gue ingatkan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Adat dan kebudayaan apa yang ada di situ ya kita ikuti. Namanya tuh kita beradaptasi sehingga lingkungan itu bisa menerima kita. Gitu ya Mil ya. Jadi terima kasih atas niatan kamu, nanti minta maaf sama Bu Rizda dan lain kali tidak boleh. Saya dilibatkan dalam video praktik Bu Santi ini senang karena di satu sisi itu kisah nyata saya dan saya dapat masukan dari Bu Santi, terus juga saya bisa dapat memperbaiki diri saya. Demikian pun dengan saya, kurang lebih saya sama dengan Billy. Saya pun senang bisa ikut membantu Bu Santi, karena bagaimanapun saya bisa memperbaiki diri saya, karena memang ini kisah nyata